Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayudhya Sri Cahyani dengan NIM 22026 dari Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan. Baiklah, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis sumber informasi. Tujuan pembuatan video pada kali ini yaitu untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah sumber dan layanan informasi. Baiklah, langsung saja masuk ke materi. Yang pertama, sumber informasi primer. Sumber informasi primer adalah dokumen atau rekaman yang berisi informasi dari tangan pertama atau data asli. Sumber ini menyajikan informasi dalam bentuk asli, tidak diinterpretasi atau diringkas oleh penulis, dan menyajikan informasi baru. Jenis-jenis sumber informasi primer yaitu 1. Paten. Paten adalah suatu dokumen resmi semacam sertifikat yang diberikan oleh pemerintah kepada pemilik penemuan yang menyatakan pemilik paten. Paten memiliki hak eksklusif atas penemuan atau inovasi tersebut yang berlaku selama periode tertentu. Biasanya selama 20 tahun dari tanggal pengajuan paten. 2. Standar atau SOP. Standar adalah alur kerja dalam suatu aktivitas yang berisi aturan-aturan formal dalam bentuk dokumen di suatu lembaga. Standar dikeluarkan oleh badan-badan baik badan pemerintah maupun asosiasi profesional, masyarakat industri dan perdagangan, biro-biro pemerintah ataupun industriawan secara individu. 3. Makalah pertemuan atau proceeding. Makalah pertemuan atau proceeding adalah kumpulan tulisan ilmiah yang berisi ringkasan atau makalah yang dipresentasikan pada acara konferensi atau seminar ilmiah. Proceeding mencakup berbagai topik dan ilmu yang dibahas dalam acara tersebut. 4. Laporan penelitian. Laporan penelitian adalah suatu dokumen tertulis tentang hasil pelaksanaan suatu penelitian yang dibuat secara jelas, disusun menurut metode penulisan dan sistematika tertentu dalam bahasa yang lugas. 5. Tesis dan disertasi. Tesis dan disertasi merupakan salah satu karya tulis ilmiah berupa pernyataan dari suatu penelitian yang memuat penemuan-penemuan ilmu pengetahuan oleh pengarang dan kesimpulan yang telah dicapai. Tulisan ini diajukan sebagai salah satu persyaratan dalam mendapatkan gelar kesarjanaan, kualifikasi profesional, atau anugerah-anugerah lain. 6. Terbitan berseri. Terbitan berseri adalah suatu publikasi yang diterbitkan berturut-turut, bagian demi bagian, biasanya dengan jarak penerbitan yang tetap, dan dimaksudkan untuk terbit terus-menerus, tanpa batas waktu tertentu. Terbitan berseri memuat hasil penelitian asli, kajian mengenai sebuah teori baru atau penjelasan sebuah gagasan dalam suatu bidang ilmu pengetahuan. Terbitan berseri dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama majalah. Majalah adalah sekumpulan artikel yang merupakan kontribusi atau sumbangan dari beberapa pengarang. Artikel dalam majalah dirancang untuk dibaca sebagai bacaan yang bersifat naratif, di mana pembaca harus membaca secara tuntas seluruh isi artikel untuk memahami isi artikel. Yang kedua, jurnal atau majalah ilmiah. Jurnal ilmiah adalah terbitan berkala yang berisi artikel ilmiah yang disusun oleh para peneliti untuk dipublikasikan. Jurnal ilmiah berfungsi sebagai sarana komunikasi dan diseminasi
hasil-hasil penelitian. 3. Surat kabar. Surat kabar adalah terbitan berseri yang berisi berita, opini, dan hiburan yang ditujukan kepada masyarakat umum. Surat kabar menjadi sarana bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi terkini mengenai berbagai peristiwa yang terjadi di dunia. 7. Terbitan niaga. Terbitan niaga merupakan jenis terbitan yang memuat informasi mengenai barang-barang, alat-alat, atau bahan yang akan diperjualbelikan. Tujuan terbitan ini adalah agar orang mudah mengetahui keberadaan barang tersebut, lalu tertarik untuk memilih dan memilikinya. 8. Terbitan pemerintah. Terbitan pemerintah adalah terbitan yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Terbitan pemerintah biasanya berisi informasi tentang kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah. B. Sumber informasi sekunder. Sumber informasi sekunder adalah sumber informasi yang dihasilkan dari analisis, interpretasi, evaluasi, modifikasi, dan menyusun kembali informasi dari sumber primer untuk tujuan atau target pembaca tertentu. Jenis-jenis sumber informasi sekunder yaitu 1. Kamus. Kamus adalah sejenis buku rujukan yang menerangkan makna-makna kata. Kamus berfungsi untuk membantu seseorang mengenal perkataan baru. Kamus berisi daftar kata dasar dari suatu bahasa yang disusun menurut abjad. 2. Ensiklopedi. Ensiklopedi adalah buku yang menyajikan informasi secara mendasar dan lengkap mengenai suatu masalah dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan disusun secara alfabetis. 3. Bibliografi. Bibliografi adalah buku yang memuat daftar terbitan, baik dalam bentuk buku maupun artikel majalah, atau sumber kepustakaan lain yang berhubungan dengan suatu objek atau hasil karya seseorang. 4. Statistik. Statistik adalah fakta dalam bentuk angka-angka. Data statistik dapat ditemukan di semua bidang ilmu pengetahuan. Informasi dalam buku statistik disajikan secara sistematik berdasarkan subjek atau masalahnya, lokasi geografis, dan kronologis atau kombinasi ketiganya. 5. Majalah indeks. Majalah indeks merupakan majalah yang memuat artikel terbitan sebuah majalah atau lebih, yang biasanya disusun menurut abjad pengarang, judul, dan subjek, atau dalam satu atau dua jajaran. 6. Majalah abstrak. Majalah abstrak adalah majalah yang berisi abstrak dari dokumen primer, khususnya abstrak majalah ilmiah, untuk memudahkan penelusuran, menghemat waktu peneliti sehingga peneliti tidak menghabiskan waktunya untuk mencari atau browsing majalah, serta membantu agar peneliti tetap mutakhir dalam bidangnya. 7. Sumber biografi. Sumber biografi adalah koleksi yang memuat informasi penting dalam kehidupan seseorang, mulai dari kelahirannya, hal-hal yang dilakukannya semasa hidup yang berguna bagi orang lain dan masyarakat, hingga kematiannya. 8. Sumber geografi. Sumber geografi adalah sumber informasi yang berkaitan dengan geografi, mempelajari tentang permukaan bumi, termasuk bentuk, ukuran, lokasi, gunung, sungai, batas wilayah,
batas negara, dan hubungannya dengan unsur-unsur alam dan manusia. Sumber geografi dapat berupa atlas, peta, globe, dan lain-lain. 9. Handbook dan manual. Handbook atau buku panduan adalah buku yang berisi data yang disusun untuk memudahkan pengguna dalam berbagai bidang. Buku panduan bervariasi dalam hal subjek, struktur, dan besarnya. C. Sumber informasi tersier. Sumber informasi tersier adalah dokumen yang berisi informasi mengenai dokumen sekunder. Jenis-jenis sumber informasi tersier yaitu: yang pertama, katalog pusat dokumentasi. Katalog merupakan daftar baik berbentuk kartu, lembaran, buku, atau bentuk lain yang memuat informasi mengenai bahan pustaka atau kepustakaan yang terdapat pada suatu tempat, yaitu perpustakaan atau unit informasi. 2. Direktori. Direktori merupakan bahan rujukan yang memuat daftar organisasi atau perorangan yang disusun secara sistematis atau menurut abjad, dan memungkinkan pengguna menemukan dan mengetahui informasi tentang organisasi atau perseorangan. 3. Buku tahunan, yearbook, dan annual book. Buku tahunan yaitu suatu buku yang merekam, menyoroti, dan mencatat masa lalu suatu institusi yang diterbitkan tiap tahun sebagai laporan atau ringkasan dari statistik atau fakta. Buku ini mengandung fakta dan angka mengenai masalah tertentu yang telah terjadi selama 1 tahun atau 2 tahun terakhir. 4. Almanak. Almanak merupakan buku rujukan yang menyerupai suatu kalender kegiatan yang disusun secara kronologis atau berdasarkan waktu, dan biasanya memuat informasi mengenai ramalan cuaca, data statistik suatu organisasi atau lembaga, dan catatan-catatan mengenai kejadian yang nyata. 5. Bibliografi dari bibliografi. Bibliografi dari bibliografi adalah daftar bibliografi di mana sebuah terbitan yang memuat bibliografi yang ada dalam satu atau banyak subjek. 6. Bahan ajar. Bahan ajar adalah karya yang digunakan untuk pendidikan dan pengajaran yang disusun sedemikian rupa supaya pembaca memperoleh pengertian mengenai suatu subjek, sehingga pembaca mampu mengembangkan pemahaman mengenai subjek yang dibaca. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pengucapan yang salah dalam menjelaskan materi, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.